Sana. Kenapa gitu? Hei, kenapa begitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diam, udah. Jangan pakai batu, jangan. Udah. Udah. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya yang punya 2 mobil mewah, punya rumah besar, kayak hotel kamar saya. Tanya Ibu Elizabeth, saya aja rela mati. Masa saudara yang di kolong jembatan tidak rela mati bagi Tuhan? Saya rela tinggalkan itu semua demi Injil Yesus Kristus. Haleluya. Anak saya katakan, kalian kalau mati martir, saya bangga. Tapi kalau kalian mati karena kanker, karena stroke, saya malu. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita harus berakar di dalam Yesus. Anda tahu baru-baru ini peristiwa di Bantul, ya, orang lagi sembayang, orang lagi ibadah, ya, memuji Tuhan, menyembah Yesus, ya, sekelompok orang datang, ya, membubarkan ibadah itu, bahkan ada yang dianiaya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi kita lihat, ya, semakin orang-orang yang memuji Yesus dianiaya, nama Yesus semakin dimasyhurkan. Haleluya. Nama Yesus semakin ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya saya katakan kepada beberapa rekan-rekan pendeta yang saya sampaikan lewat media sosial, saudaraku yang saya kasih, kalau datang kelompok-kelompok radikal itu atau laki-laki yang pakai daster itu, kita nggak usah lari. Haleluya. Warna dasarnya disebut atau tidak? Nggak usah. Haleluya. Jadi kita nggak usah lari. Kita memuji Tuhan aja. Kita menyembah Tuhan aja. Haleluya. Karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. 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 Oh Pak, nanti kita dilempar. Bukankah Yesus sudah disalib menebus saudara? Haleluya. Masa dilempar saja saudara bisa protes? Haleluya. Haleluya. Pak, nanti kita dipukuli. Bukankah Yesus sudah dicambukin untuk saudara dan saya? Haleluya. Haleluya. Pak, nanti kita mati. Bukankah Yesus sudah mati buat saudara dan saya? Dan hidup kembali, naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Haleluya. Ada orang di sini? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau kasih analogi. Saya mau kasih sama saudara analogi, ya. Ketika kita tetap bertahan, ya, waktu kelompok-kelompok radikal datang ingin menutup, satu hal yang saya percaya, mereka tidak akan berani membunuh kita. Amin. Saya sudah hadapin di sini orang bawa pisau, bawa besi, bawa ini, tidak ada satupun yang menyentuh saya. Bawa golok, tidak ada yang menyentuh saya. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, tapi nanti kalau disentuh mati, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih, kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu. Puji Tuhan, kurang lebih 8 tahun kan pelayanan di sini. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus lewat pelayanan kami. Tadinya mereka ini Bani Kedar Nebayot, puji Yesus, bisa ikut Yesus, luar biasa. Nah, sudah tiba di gereja tanpa tembok. Hah? Sini aja cukup loh. Sini aja cukup kalau hanya 60. Shalom, shalom, shalom. Kami percaya Tuhan Yesus menjamah kami, Tuhan Yesus mengurapi kami, Tuhan Yesus menyembuhkan kami,
Tuhan Yesus membebaskan kami, memerdekakan kami dari kutuk dosa, kutuk maut, dari kutuk penyakit. Kami percaya kami bukan sekedar diampuni, tapi kami ditebus, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang kudus, darah Yesus, darah yang tak terbeli, darah yang sangat mahal sehingga tidak ada yang bisa beli. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi milik-Mu karena kami bukan hanya diampuni, tapi kami ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang kudus. Hari ini kebenaran firman mau dibentangkan, mau disampaikan, mau diberitakan. Urapi semua kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Bahkan kebenaran ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga ketika kami berjalan tidak akan gelap, karena kami melihat ada terang, yaitu firman yang menuntun hidup kami. Amin. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, urapi kami semua dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pesta ini dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus, sang pemimpin pesta. Kalau ada kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat yang coba ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Oknum-oknum yang tidak senang, yang iri dengki, yang coba ingin mengganggu, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok radikal yang coba ingin mengganggu, kami gagalkan, tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. 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 Silakan duduk, silakan. Sudah tahu ya aturan mainnya ya. Radikal. Apa? Radikal, akurat, dinamis, apalagi antusias, responsif. Amin. Yang kita singkat dengan radar. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara harus interaktif. Saudara tidak boleh pasif. Saudara harus aktif. Saudara harus responsif supaya firman yang saya sampaikan itu bertumbuh di dalam hidupmu. Haleluya. Ada orang di sini? Haleluya. Sorai-sorai buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Biar pengenalanmu akan Yesus itu makin hari makin jelas. Karena saudara Paulus sendiri pernah berkata, aku mengenal dia, tapi belum sempurna. Aku harus meninggalkan apa yang di belakangku, terus mengejar panggilan yang kudus, yaitu panggilan sorgawi. Artinya Rasul Paulus memang dia mengenal Yesus, tapi dia ingin mengenal lebih dalam lagi. Saudara yang hadir di sini, mungkin ada yang berkata sudah mengenal Yesus. Tapi saya datang kemari supaya Anda bisa lebih mengenal lagi, sehingga hidupmu tiap hari dipelihara, dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Ada orang di sini, haleluya. 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 Alkitab berkata saudara begini ya. Saya akan bacakan firman Tuhan, saudaraku yang saya kasih, di dalam Kolose pasal 2. Haleluya. Kolose pasal 2. Saya bacakan ya ayat yang sebentar ya, Kolose 2 ayat yang ke-6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7 dari Kolose 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. 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 Terus saudara, ada ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Haleluya. Ada dua pengajaran. Pengajaran yang pertama itu penuh dari Kristus. Pengajaran yang kedua itu saudara ada percampuran antara roh-roh leluhur,
ajaran-ajaran leluhur dengan ajaran Kristus yang biasa kita sebut sinkretisme. Hari ini Alkitab menasihati kita supaya kita hanya mendengar sepenuhnya yang dari Kristus. Haleluya. Ada sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Karena di ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Contohnya saudara, misalnya kita ketemu kelompok tertentu ya, kalau kita ajak dia baptis, dia bilang saya sudah dibaptis. Loh, kapan kau dibaptis? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gimana kau dibaptis? Saya nggak tahu karena saya masih kecil. Saya waktu itu masih kecil, jadi saya tidak tahu. Haleluya. Padahal saudara, rasul-rasul ya, tidak ada satupun yang membaptis anak-anak yang kecil yang belum mengerti kebenaran. Haleluya. 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 Iya, karena baptis itu tanda pertobatan. Tanda pertobatan berarti orang yang sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Haleluya. Haleluya. Dan baptis itu saudara juga Alkitab bilang di Kisah Rasul 2, hendaklah memberi dirimu masing-masing. Dibaptis artinya tidak boleh dipaksa, tetapi harus kerelaan hati. Jadi anak yang umur 2 tahun tentu dia nggak bisa merelakan hatinya. Dan dia nggak bisa memberi dirinya. Pasti dia dibawa orang tuanya. Haleluya. 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 Dan saudara yang lain-lain lagi. Artinya kalau nanti kita desak terus, dia bilang sudah dari leluhur begitu. Sudah dari sononya begitu. Sudah dari dulunya begitu. Haleluya. Padahal di Alkitab tidak ada baptisan yang dipercik seperti itu ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita mau mengenal Tuhan Yesus benar-benar lebih dalam lagi. Haleluya. 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 Tidak ada campuran dari filsafat, tidak ada campuran dari doktrin, tidak ada campuran dari dogma, tidak ada campuran dari roh agamawi. Ini murni harus dari Kristus. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Karena saya hadir di sini bukan sedang mentransferkan dogma, doktrin, bukan sedang mentransferkan roh agamawi, juga bukan sedang mengajarkan filsafat atau pengajaran turun-temurun dari roh-roh dunia. Saya hadir kemari ingin memperkenalkan Kristus kepada saudara. Haleluya. 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 Itu sebabnya saudara di ayat 6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidupmu, engkau kan masih hidup. Haleluya. Dalam hidup ini engkau masih melewati hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perjalanan itu banyak yang kau temui manusia. Manusia yang kau temui ini bisa saja dia mengajarkan yang sesuai dengan firman, bisa saja dia mengajarkan yang bertolak belakang dengan firman. Oleh sebab itu Alkitab menjelaskan ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Haleluya. 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 Ayat 7, hendaklah kamu berakar. Jadi kita harus berakar. Amin. Amin. Pohon serindang apapun daunnya, seindah apapun daunnya, tapi kalau akarnya nggak kokoh, datang angin pasti tumbang. Haleluya. Tapi kalau akarnya kokoh, datang angin, dia bisa bertahan. Karena apa? Karena akarnya teguh. Makanya dikatakan saudara, hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia, di atas Kristus, di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Tidak boleh kita berakar karena dogma, doktrin, karena ajaran agama-agama. Kita harus berakar karena ajaran firman, karena ajaran Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan juga kita tidak boleh dibangun di atas yang lain. Kita hanya dibangun di atas
kebenaran Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, ya, selama beberapa minggu ini kami terus terbang keluar kota. Terakhir kemarin kami terbang ke Palembang, pulang hari Selasa, ya, agak sorean, mungkin udah menjelang malam ya. Saudaraku yang saya kasih, ya, kami berdoa, dan hari ini pun saya masih puasa, doa puasa karena saya mengasihi saudara. Amin. Karena saya mencintai saudara. Haleluya. Bahkan tadi saya sudah bilang sama tim, bagaimana kalau kita buat doa pengurapan. Ternyata saya lupa. Saya taruh tempatnya di sini, harusnya di sana kalau doa pengurapan ya. Jadi bisa dibarisin. Nah, nanti di Kamis yang akan datang kita doa pengurapan. Haleluya. 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 Ya, saudaraku yang saya kasih, sedangkan mereka-mereka yang punya titel sarjana, yang bekerja di pemerintahan, bahkan yang punya pangkat, mereka butuh pengurapan. Apalagi saudara, saudara juga butuh pengurapan. Karena tantangan ini berat. Kalau tidak ada pengurapan, kita pasti dikalahkan oleh tantangan ini, oleh cobaan-cobaan yang ada. Tapi kalau kita punya pengurapan yang full, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Anda bersyukur saudara, ya. Sekjen di kementerian saja itu mau ketemu saya 2 bulan baru bisa. 2 bulan, baru kemarin bisa ketemu. Sebelum terbang ke Palembang, apa setelah pulang ya? Sebelum terbang, saya bilang, ini ada waktu. Padahal dia udah WA admin saya kurang lebih 2 bulan yang lalu. Saudara, kalau namanya sekjen, itu saudara di kementerian itu paling tinggi. ASN yang paling tinggi. Kalau menteri itu kapan saja bisa diganti dan bisa kapan saja diangkat. Itu bukan PNS, bukan ASN. Yang namanya PNS, pegawai negeri yang paling tinggi, sekjen. Itu bintang 3 kalau di kepolisian. Nah, beliau mau ketemu saya aja, saudara harus 3 minggu. Dan kemarin ada mau ketemu sekjen yang lain lagi di kementerian yang lain, saudara, kementerian ombudsman kalau saya nggak salah, di ombudsman, saudara, ya, sekjen ini mau ketemu hari Rabu, tapi saya bilang saya lagi puasa, kalau enggak Jumat aja. Dia bilang Jumat saya ada di Jogja. Kalau begitu kapan? Oh, hari Senin. Oke, Senin. Saya sudah bilang sama admin, kalau ada Senin yang minta pelayanan di luar kota, ya. Di luar kota artinya harus naik pesawat, ya. Saya bilang kasih jadwal Selasa. Selasa kita bisa layani mereka. Kalau kondisinya memang sangat kritis, biasanya begitu yang di luar kota itu, kalau kondisinya sudah sangat kritis, dokter katakan sudah sulit untuk disembuhkan menurut medis. Nah, hanya satu yang mereka harapkan, yaitu mujizat. Haleluya. Haleluya. Si pembuat mujizat adalah Yesus. Makanya kita diundang. Kenapa kita diundang? Karena sudah melihat jejak rekam. Haleluya. Jejak rekam pelayanan kita. Track recordnya sudah dilihat. Jadi mereka percaya. Puji Yesus, banyak yang dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan turun tangan sehingga mereka sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ya, jadi saudara, hendaklah kamu harus berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada ya hari-hari besar kekristenan. Kenapa saya nggak mau pakai agama? Karena kalau saya pakai agama, ini artinya biar tidak kacau balau. Sedangkan kekristenan artinya pengikut Kristus. Haleluya. Kalau hanya tidak kacau balau, cukup dengan Pancasila. Cukup dengan Pancasila. Haleluya. Haleluya.
Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi waktu saya SMA ada pelajaran PMP. Tapi anak SMA sekarang tidak ada lagi PMP, pendidikan moral Pancasila. Cukup dengan PMP orang sudah bisa menjadi bermoral. Tetapi ini bukan cerita moral, ini cerita kebenaran. Kebenaran yang mutlak hanyalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada 4 kebenaran, saudara. Kalau saya katakan ini hitam, ini karena nenek moyang kita bilang dulu hitam. Kalau saya buat eksperimen, ada anak umur 1 tahun, 20 orang saya taruh anak yang umur 1 tahun ini di tengah pulau yang tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang luar, dan saya ajarkan ini putih. Nanti mereka setelah umur 20 tahun keluar mereka dari pulau, mereka berkata yang hitam menurut saudara, putih menurut mereka. Itu namanya kebenaran persepakatan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua ada namanya kebenaran umum. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina dan seterusnya dan sebagainya. Ya, ini saudara ditangani oleh Bapak Kepolisian, jaksa, hakim dan yang lainnya. Tapi ada yang namanya kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 3, kamu tidak takluk kepada kebenaran Allah karena mendirikan kebenaran diri sendiri. Benarkan diri. Haleluya. Haleluya. Bukan mau dirubah oleh kebenaran, tapi mau melakukan pembenaran. Ya, kita di sini bukan mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jadi kebenaran diri sendiri itu saudara harus ditanggalkan. Ada kebenaran yang keempat, yaitu kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya satu, tidak ada tandingannya, Yesus Kristus. Itulah kebenaran mutlak. Haleluya. Yesus berkata, akulah kebenaran. Haleluya. Artinya saudara, kalau sudah dia bilang akulah kebenaran, tidak ada lain kebenaran lagi. Kebenaran tidak membutuhkan kebenaran, kebenaran tidak ada tandingnya. Sekalipun kebenaran ditutupi, kebenaran harus kelihatan. Amin. Makanya sekalipun Yesus ditutup-tutupi, Yesus pasti terlihat. Amin. Haleluya. Anda tahu baru-baru ini peristiwa di Bantul, ya, orang lagi sembahyang, orang lagi ibadah, ya, memuji Tuhan, menyembah Yesus, ya, sekelompok orang datang, ya, membubarkan ibadah itu, bahkan ada yang dianiaya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi kita lihat, ya, semakin orang-orang yang memuji Yesus dianiaya, nama Yesus semakin dimasyhurkan. Haleluya. Nama Yesus semakin ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Saudara, makanya saya katakan kepada beberapa rekan-rekan pendeta yang saya sampaikan lewat media sosial, saudaraku yang saya kasih, kalau datang kelompok-kelompok radikal itu atau laki-laki yang pakai daster itu, kita nggak usah lari. Haleluya. Haleluya. Warna dasarnya disebut atau tidak? Nggak usah. Haleluya. Jadi kita nggak usah lari. Kita memuji Tuhan aja. Kita menyembah Tuhan aja. Haleluya. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. 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 Oh Pak, nanti kita dilempar. Bukankah Yesus sudah disalib menebus saudara? Haleluya. Masa dilempar saja saudara bisa protes? Haleluya. Haleluya. Pak, nanti kita dipukuli. Bukankah Yesus sudah dicambukin untuk saudara dan saya? Haleluya. Haleluya. Pak, nanti kita mati. Bukankah Yesus sudah mati buat saudara dan saya? Dan hidup kembali, naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya? Haleluya. Ada orang di sini? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau kasih analogi. Saya mau kasih sama saudara analogi, ya. Ketika kita tetap bertahan, ya, waktu kelompok-kelompok radikal datang ingin menutup, satu hal yang saya percaya, mereka tidak akan berani membunuh kita. Amin. Saya sudah hadapin di sini orang bawa pisau, bawa besi, bawa ini, tidak ada satupun yang menyentuh saya. Bawa golok, tidak ada yang menyentuh saya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Oh Pak, tapi nanti kalau disentuh mati, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau di pasaran atau di terminal-terminal itu menang-menangan gertak, menang-menangan mob, menang-menangan suara. Mana suara besar, itulah yang menang. Haleluya. Makanya banyak preman-preman ya di terminal pada zaman itu, sekarang kan sudah jarang. Terminal pada zaman itu tahun 89 90 ya, yang pegang grogol seingat saya si Gorga dan beberapa temannya. Padahal si Gorga matanya buta. Tinggal satu. Jalannya juga agak pincang. Makanya kalau ketemu saya sering saya dorong-dorong. Tapi kalau dibilang nama si Gorga pada tahun-tahun itu sama si Guntur, orang takut. Kenapa? Karena menang gertak dan mob. Jadi saudara, saya yakin kalau kelompok radikal itu datang ke sini, dia nggak berani bunuh saudara. Haleluya. Dia juga takut makan nasi cadongan. Iya, percayalah saudara. Dia takut makan nasi cadongan. Haleluya. Tapi karena orang-orang yang memuji menyembah Yesus ini masih diikat roh ketakutan, ya, sehingga mereka berhenti dan mereka makin merajalela. Saudara, di balik kelompok ini pasti ada pendanaan. Bukan mudah-mudahan, pasti. Karena untuk operasional itu butuh uang. Mereka datang 100 orang, apa nggak pakai uang? Haleluya. Kalau yang sudah kaya raya nggak mungkin mau melakukan itu. Duduk manis. Ya, itu duduk manis. Haleluya. Haleluya. Pasti orang-orang yang ekonominya lemah. Ekonominya lemah, dikasih atribut-atribut agama, dia berjalan. Haleluya. Baru dia bilang bubarkan, 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 bubarkan. Tidak boleh memuji Yesus, menyembah Yesus di sini. Kalau saudara bertahan, oke, kita kasih yang gampang diterima. Kalaupun Anda dan saya meninggal, satu, kita langsung ke pangkuan Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti Stefanus, langsung dia ke pangkuan Tuhan Yesus. Haleluya. Terus saudara, kalau kalian meninggal, saudaraku yang saya kasih, ini akan ranking masuk rating yang tinggi. Berita internasional, bukan hanya berita nasional. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara lihat di YouTube ya, di berita-berita saudara, di mana ada beberapa pendeta yang dibunuhin di Afrika ya. Terus saudaraku yang saya kasih, Donald Trump ultimatum. Dan sempat Donald Trump jatuhkan beberapa bom di sana untuk memberikan peringatan. Sekarang tidak ada yang berani lagi. Kalau saudaraku yang saya kasih, kita lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, diusir kita lari. Saudara, ini tidak ada fenomenal. Haleluya. Seandainya saya lagi beritakan Injil ini dibunuh, saya yakin sampai ratusan tahun yang akan datang, namaku akan dikenang orang. Amin. Tapi kalau saya mati karena kanker, saya percaya saya akan dihujat orang. Haleluya. 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 Jadi saya mau ajarkan kepada saudara, jangan lari. Haleluya. Jangan juga melawan. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan saja. Haleluya. 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 Saudara, biar kita menjadi ikon. Biar kita ini menjadi panutan. Biar kita ini menjadi contoh. Haleluya. Bagi denominasi yang lain. Kenapa saya tidak mau sebut gereja? Karena kata gereja ini dari kata eklesia, kumpulan orang percaya. Sedangkan denominasi itu adalah buatan manusia yang berkaitan dengan organisasi. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan gereja tapi takut mati, itu bukan gereja, itu namanya denominasi. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya yang punya 2 mobil mewah, punya rumah besar, kayak hotel kamar saya. Tanya Ibu Elizabeth, saya aja rela mati. Masa saudara yang di kolong jembatan tidak rela mati bagi Tuhan?
Saya rela tinggalkan itu semua demi Injil Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Anak saya katakan, kalian kalau mati martir, saya bangga. Haleluya. Tapi kalau kalian mati karena kanker, karena stroke, saya malu. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, kita harus berakar di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Teguh iman kita di dalam Yesus. Haleluya. Baru kita bisa menghadapi situasi kondisi yang kadangkala ingin menghancurkan hidup kita. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Haleluya. 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 Saudara tahu? Ya, setiap saya keluar daerah selalu ada pertanyaan, siapa yang mengganggu Bapak pelayanan itu? Siapa namanya? Oh, karena ada yang 800.000, ada yang diupload oleh apa namanya itu? Yang ini, yang si Gibran punya, bukan si Gibran, satu lagi Kaisang itu. Ya, PSI ya. Diupload lagi oleh PSI. Terakhir saya lihat 600.000 yang nonton. Haleluya. Haleluya. Saudara, kebenaran nggak bisa ditutupi. Amin. Makanya jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Amin. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Kebenaran hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Hanya ada satu, Yesus Kristus. Itulah Tuhan Allah yang Esa, yang datang ke bumi mengambil rupa manusia yang kita kenal, namanya Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Saya mulai 2018 mau dipenjarakan, nggak bisa-bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada Tuhan di pihak saya. Kenapa nggak bisa? Karena diksi narasi yang saya gunakan yang baik punya. Bukan menghina, bukan menista, tapi memberitakan kebenaran. Haleluya. Saya bukan bicara agama. Saya tidak bicara doktrin, dogma. Saya tidak bicara denominasi. Saya hanya mau bicara tentang siapakah Yesus itu. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, ya, dalam beberapa bulan belakangan ini kita merayakan yang namanya Natal. Haleluya. Natal ini bicara di mana Allah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya. Ini bukan bicara masalah doktrin atau agama, tapi ini bicara sejarah dan kenyataan. Haleluya. 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 Sampai sekarang sejarahnya di Israel itu semuanya komplit. Tentang kelahirannya, tentang penyalipannya, tentang kebangkitannya, semua komplit. Yang luar biasa, orang Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan, tetapi sejarah Yesus mereka tetap rawat baik-baik sampai hari ini. Itu membuktikan di mana ada Yesus, di situ ada kekekalan. Di mana ada Yesus, sejarah tidak bisa dihilangkan. Sejarah tidak bisa dihilangkan. Kita bukan hanya sekedar percaya membabi buta. Kita punya sejarah. Haleluya, ada bukti nyata. Haleluya, bukan menghayal-menghayal, bukan iman yang menghayal. Menghayal masuk surga, nanti ketemu banyak bidadari, bukan. Haleluya. Haleluya. Kita ada fakta sejarahnya. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah tadi Natal. Yang kedua, saudara, Jumat Agung, di mana saudaraku yang saya kasih, kita sudah peringati juga di sini waktu itu, ya, di mana Yesus bukan hanya memaafkan saudara, mengampuni dosa saudara, tapi Dia menebus saudara. Haleluya. Haleluya. Banyak oknum yang mengaku Tuhan, oknum yang mengaku Allah, tapi dia tidak menebus manusia dari dosa. Dia hanya mengampuni dosa. Kalau dia hanya sekedar mengampuni dosa, dia tidak tebus, artinya manusia belum menjadi milik Allah. Tetap dia menjadi milik dosa, cuma waktu itu dosanya yang satu itu minta ampun, diampuni. Tapi kalau Anda ditebus, Anda bukan milik Anda lagi, tapi Anda milik Sang Penebus, Yesus Kristus.
Haleluya. Haleluya. Saya yakin Anda ini orang-orang pintar. Orang-orang cerdas. Anda tahu bahasa saya. Haleluya. 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 Karena ada orang berkata kepada saya, dia pemuka agama, pasti bukan Kristen. Saudara, dia bilang, kalau Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa, kenapa dia harus mati dulu di atas Golgota baru bisa mengampuni dosa? Saya kasih ayat Lukas 5, ayat yang ke-20 sampai ayat seterusnya. Waktu itu Yesus berkata begini. Lukas pasal 5 ya. Saudara, Lukas 5 saya akan bacakan. Haleluya, ayat 20. Yesus bilang gini. Kata Yesus, melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini Yesus belum disalib. Ahli-ahli Taurat marah dan orang Farisi marah. Siapakah orang ini menyamai dirinya dengan Allah? Karena menurut ahli Taurat dan orang Farisi, hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh tadi, yang diturunkan dari atap tadi. Saking ramenya orang di rumah itu, jadi si lumpuh nggak bisa masuk, diturunkan dari atas atap. Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat orang Farisi marah. Ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Haleluya. Ada orang di sini tetap responsif. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ciri-ciri Maha Tahu, dia tahu apa yang dalam hati manusia. Yesus tahu apa yang ada dalam hati ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa kau berpikir seperti itu? Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus kaitkan dengan berpikir? Karena saudara, setiap apa yang dalam hati kita, pasti kita akan pikirkan. Makanya Yesus bilang, kenapa kau pikirkan dalam hatimu? Bukan hati yang berpikir. Yang berpikir di sini, tapi hati yang menyimpan. Karena di hati menyimpan, dia akan transfer ke otak. Otak berpikir. Otak sebenarnya saudara hanya alat untuk berpikir. Sedang pikiran tidak bisa dilihat. Otak bisa dilihat oleh dokter, tapi pikiran tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena pikiran itu bagaikan roh. Haleluya. Haleluya. Kalau kalian dioperasi, ini dioperasi, kita tanya bagaimana pikiran dia. Saya nggak tahu. Bagaimana otaknya? Agak ada sumbatan. Dokter hanya tahu otak, tidak tahu pikiran. Jadi Yesus bukan hanya sekedar otak. Dia tahu pikiran si orang Farisi ahli Taurat ini. Kenapa kau berpikir begitu? Terus dilanjutkan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amen. Artinya Yesus bilang, aku berkuasa mengampuni dosa. Terus berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Haleluya. 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 Sebelum itu Yesus katakan lebih dulu begini, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Saudara, kalau kita mengatakan sama orang dosamu sudah diampuni, gampang kan? Tidak perlu pembuktian kan? Yesus bilang, mana lebih mudah? Ini orang lumpuh, sudah bertahun-tahun. Haleluya. Saya bukan sekedar teori dan bukan sekedar omdo, bukan sekedar asbun, asal bunyi omong doang. Saya bilang dosamu sudah diampuni. Saya mampu juga mengatakan bangun, jalanlah. Orang lumpuh itu berjalan. Amen. Yesus bilang supaya kamu tahu, saya bisa mengampuni dosa. Amen. Tapi kenapa dia harus mati di kayu salib? Dia bukan hanya mengampuni dosamu, tapi dia menebus kamu. Bukan hanya menebus dosamu, menebus kamu. Saya merinding saudara. Saya lihat ada beberapa orang yang serius di ujung sana. Saya lihat dia sedang merenungkan yang saya sampaikan. Saya merinding. Kenapa? Karena Tuhan, oknum Tuhan manapun, oknum Allah manapun, dia hanya mengampuni dosa, tapi dia tidak menebus manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa tetap manusia berdosa walaupun dia sudah diampuni. Tapi Yesus bukan hanya mengampuni, dia menebus manusia berdosa supaya kau tidak jadi manusia berdosa lagi, supaya kau jadi milik Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Inilah yang membuat saya cinta Yesus. Amin. Inilah yang membuat saya gila-gilaan dengan Yesus. Inilah yang membuat saya juga mau kemari dalam kesibukan saya. Haleluya. Haleluya. Padahal sekjen saja saudara mau ketemu di Rabu, saya bilang nggak bisa. Saya persiapan untuk pelayanan di Kolong. Haleluya. 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 Kenapa? Karena saya yakin betul ya, satu kepala anak yang di Kolong sama satu kepala yang di kementerian itu nilainya sama di mata Tuhan. Haleluya. 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 Jadi hitungnya kepala. Karena kalau ada tubuh tak berkepala, itu berarti nggak masuk hitungan. Haleluya. 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 Jadi saudara, Anda harus mengenal Yesus ini saudara. Yesus saudaraku yang saya kasih, dia adalah Tuhan Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, terus saudara, kita sudah merayakan juga kemarin kenaikan Yesus. Dan setelah kenaikan Yesus ada pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 atau hari Pentakosta. Ya. Karena waktu itu sepertinya agak bertepatan dengan Idul Adha apa-apa ya. Jadi kita liburkan. Saudaraku yang saya kasih, pencurahan Roh Kudus itu kira-kira penjelasannya seperti apa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan yang Esa. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan. Saya akan bacakan di Yohanes pasal 16 ayat 8. Ya. Saya akan bacakan di sini. Nah, saudara sebentar ya. Yohanes ayat 18 ya, saya akan bacakan ya. Yohanes 8 ayat 18. Yohanes. Ya, sebentar. Ya. Sebentar ya. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus janji dia datang kembali. Haleluya. Saudara, di sini ada kata yatim piatu. Berarti ini bukan bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang biasa disebut dengan kiamat. Bukan. Karena di sini ada kata aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya berarti ini kita masih di bumi. Ya. Yatim artinya tak berbapa, piatu artinya tidak beribu. Maksudnya, saudaraku yang saya kasih, Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Haleluya. Ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Haleluya. Yang dimaksudkan dia apa ini? Haleluya. Oh, dahsyat, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi waktu dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Ini bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena banyak pendeta menafsirkan begitu. Salah. Kenapa? Karena ada ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini Yesus ngomong. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya pergi ke sorga. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. 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 Sekarang saudara, kalau Roh Kudus diutus, apakah Roh Kudus sendiri? Atau Roh Kudus terpisah dengan Yesus? Haleluya. Karena ayatnya begini. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus dalam namaku, dalam nama Yesus. Oh Pak, tapi ini Bapa. Yesus sudah bilang sama Filipus, Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Filipus, sudah sekian lama engkau melihat aku. Engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Bapa itu adalah aku sendiri. Haleluya. 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 Ada orang di sini? Haleluya. Filipus sudah lama bersama Yesus. Yohanes 14. Saudara, ayat 7-8, dia tanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup. Tapi Yesus bilang, sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, engkau nggak kenal aku. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Haleluya. Saudara, seandainya saya ngomong kepada saudara, kalau kau lihat aku, kau lihat Prabowo, berarti saya mengaku Prabowo. Haleluya. 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 Makanya saudara, Yesus kasih tahu di Yohanes pasal 16 ayat 26. Haleluya. Saya akan bacakan. Semuanya ini, ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Jadi Bapa itu kiasan. Yesus itulah Bapa itu. Haleluya. 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 Bapa itu roh. Haleluya. Yohanes 8 ayat 41, Alkitab mengatakan Bapa kami adalah Allah. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Allah atau Bapa itu roh, nggak bisa kelihatan. Haleluya. Haleluya. Tapi Allah yang roh ini maha kuasa. Haleluya. Makanya ketika dia datang ke bumi, Alkitab bilang di Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, di dalam Yesuslah kepenuhan kealahan itu. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Artinya apa? Yesuslah Tuhan Allah itu. Jadi bagaimana dengan Roh Kudus? Waktu di loteng Yerusalem, kisah pasal yang kedua, saudara, kepenuhan Roh Kudus itu, nama Roh Kudus siapa? Yesus. Roh Kudus bukan nama. Haleluya. Roh Kudus itu bukan nama, itu hanya panggilan, sebutan. Di kekristenan Allah pun bukan nama, hanya panggilan. Haleluya. 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 Jadi saudara, tinggal sesaat lagi aku akan datang, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Ini bicara di mana Yesus datang dalam Roh Kudus. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Itulah namanya Hari Pantekosta. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, makanya saudaraku yang saya kasih, ini Hari Pantekosta sedang berlanjut. Amin. Saya tahu memang 50 hari ya setelah kenaikan Yesus, tetapi kan perjumpaan kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda tidak bingung lagi dengan Tuhan Allah yang Esa. Haleluya. Karena Profesor Egy Sujana pernah berkata, orang Kristen harus diusir dari Indonesia. Karena dia tidak percaya Pancasila, tidak mengakui Pancasila. Karena sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Ini orang Kristen gablek. Saya menyembah Allah yang Esa. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang setanding dengan dia. Tidak ada. Haleluya. Kalau Allah Bapa ada lagi pribadi lain setanding dengan dia, ada Allah lain lagi standing dengan dia, berarti Allah tidak Esa. Apalagi kalau ada yang lebih tinggi, berarti Allah tidak Esa. Allah yang Esa, yang roh, yang maha kuasa, yang berfirman, datang ke bumi mengambil rupa manusia. Yesus namanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Jatuh. Miring-miring. Haleluya. Ya, kita doa ya. Ya. Yang belum apa duduk aja dulu biar berbaris ya. Tuhan Yesus, kuduskan makanan minuman, kami makan minum sehat.
kami dapat melayani memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ini sebentar. Ini nih. Tolong. Udah tenang-tenang aja sini. Ada close berapa pinggir? Ya, oke ya. Udah jalan ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jalan. Biar cepet orangnya habis. Ntar dulu. Udah. Ya udah bagi ya. Sabar. Sabar. Sabar Basuki. Anak-anak ada banyak. Nggak usah dulu ya. Jangan dulu anak-anak ya nanti ya. Ntar ya. Ntar ya. Ya. Ada baruli tadi. Ya tenang. Siap 55 dulu, 55 dulu. Masuk. Ayo. Otak lu masuk. Lewatnya sana, lewatnya. Ya. Udah ya. 55. Ya 55. Dulu kalau udah dibagi nasi maju gitu ya. Oke ya udah. Kebagian. Ambil jos sana. Makanya aku bilang bawa semua. Kalau udah dibagi nasi maju. Ya, kalau nggak bagi nasi pasti bagi yang lebih banyak ya. Iya, jangan ngedorong. Yang sudah ya. Berhenti dulu, jangan jalan. Ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Kenapa begini? Jalan dulu. Ayo. Ya. Ambil dan Joshua sana. Makanya aku bilang jangan, itu permainan orang itu. Berhenti dulu. Ya. Apa? Ya, udah ya. Oke ya. Udah sana ya. Jangan balik lagi ya. Ya. Jangan balik lagi ya. Udah. Udah. Jangan, tenang aja, tenang ya. Jangan balik lagi ya. Udah jalan. Ayo. Jalan. Ya, jalan. Ada nasi dulu. Jalan. Makanya kenapa begini? Tadi duduk aja. Dulu kalau belum giliran. Ya, udah. Cepat. Udah cepat biar jalan dia. Ya, biar jalan. Biar jalan. Depan dulu bagi. Biar jalan. Lihat jemaatnya aja, jangan lihat nasi. Ya. Sabar ya. Makasih. Udah gue bilang tadi bawa. Maksud Allah kita sadar kok dua. Aduh. Nggak ada lagi air minum ya? Ya, buka. Belum. Kasih. Ya. Air minum cuma 2 ya? Bukan 3. 100 harusnya 3. Iya dah, ini kan 40. Iya 40, 100 3. Kaki Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya. Tuhan berkati. Iya. Yang berlimpah Pak. Iya. Udah kelamaan sedotan. Udah jalan. Sana. Kenapa gitu? Hei, kenapa begitu dalam nama Yesus. Diam, udah. Jangan pakai batu, jangan. Udah. Udah. Malu-maluin. Malu-maluin. Malu-maluin udah. Udah bagi makan terus bagi. Jalan. Udah. Udah. Ini lagi. Ini bagi makanan malu-maluin. Aduh. Malu-maluin. Udah kamu jalan dulu. Kamu jalan. Ya udah dia jalan. Kamu jalan dulu. Jalan. Jalan dulu. Anjing gue belain lu. Gue domelin.
jalan. Udah. Udah. Makanya udah. Masih banyak itu, masih banyak. Kenapa takut? Semuanya cukup. Kalau nggak cukup dikasih duit. Kok bodoh banget? Aja. Bilangnya jadi sini tadi. Kok bodoh banget? Orang dari biasa yang nggak. Udah Bapak Ibu jangan. Yang biasa kalau nggak ada dikasih uang kok. Langsung. Dapat semua. Dapat banyak. Itu banyak lagi, itu 2 lagi belum. Ininya udah ya? Berapa biji? Hati-hati loh. Ambil aja ini, taruh. Ini. Dibuat alaknya non. Bukan itu. Bukan masalah itu. Ada nggak di sana lagi? Berapa yang dikembangkan? Ayo. Ayo jalan. Makasih Bapak. Itu. Air dong, Kak. Air dong. Air harusnya 3. Kalau 100 3. Berarti 80 harusnya. Ya udahlah. Yang penting cukup. Pak, terima kasih. Ya oke ya. Padahal Saya coba lebih. jalan. Jangan balik lagi, jalan. Makasih Pak. Ya. Jalan, jangan balik, jalan. Terima kasih. Sini Pak. Jalan. Jalan, ada. Itu arahan di bereng sih, saotik sama dia. Jalan. Apa ya, Hermino? Cepat, ayo jalan. Jalan Pak. Biar cepat sepi Pak. Biar ketahuan Pak. Iya. Karena belum dapat dia. Ayo. Air ini udah. Ayo. Jalan. Jalan ya. Jalan. Ayo, oke ya. Ya. Oh, habis ya? Enggak. Oh, tinggal itu. Oh, ya nggak ada lagi. Hati-hati, lihat. Ayo. Ayo. Masa ada 100 ya? Ada. Tidak ambil. Habis. Oh. Ya, oke ya. Berapa orang nih? Ya udah dia mah. Udah yang di sana nggak usah dihitung. Udah pulang. Yang udah. Udah ya. Yang udah pulang ya, udah pulang dulu. Yang udah dapat nasi saya kirim Pak, udah ketahuan. Udah pulang dulu ya, tinggal ini ya. Tinggal ini ya. Ya, ini ya. Ini nih. Antri baris, jangan Ya. rebutan, diam. Ya. Terus keluar. Aduh Pak, biar teratur Pak. Satu Pak, diam. Ya sabar. Ya. Keluar terus. Ya. Oke. Keluar terus. Keluar. Ya. Diam lu ini. Ya. Yang udah saya kenalin. Udah. Ini Pak, ini yang sakit nih. Iya, saya pelan-pelan. Ya udah. Ya itu harus di sana. Kalau udah bilangin udah. Ini pegang. Jangan di ini lagi itu. Udah nggak ada Pak. Kamu lihat sana yang udah, jangan balik lagi. Iya. Jangan ke sini yang udah. Satu. Tadi yang udah. Iya. Foto deh. Ya pelan-pelan ya. Ya ini saya pegangin, saya pegangin. Ya. Mama. Ya udah ya. Banyak belum. Loh, kenapa banyak lagi? Udah habis ini. Udah. Belum Pak, ini
Udah. Ini belum, Pak. Lo gimana sih semua kok? Tadi tinggal makanya Belum. Kalau yang udah saya bilang udah, Pak. Ini belum, Pak. Makasih ya. Ini belum, Pak. Dulu. udah. Udah. Iya.